Itu ada di ruangan yang tata letaknya sama kayak yang di kantor, Iya. tapi disetubuhi Oh, ya sama Allah. kurang lebih Oh. 6-7 orang lah. Nah, ketika saya takbir Allahu Takbiran. Akbar gitu kan. Nah, di belakang kayak ada yang nafas. Gitu. Kenapa kata dia? Enggak, pokoknya aku udah gak kuat gitu. Aku mau bunuh diri aja. Saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Kita beda episode tapi masih dalam hari yang sama nih syutingnya ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi kita mendengar cerita tentang stasiun dan perkereta apian, kali ini persekolahan. Oish, kita sudah kedatangan Mbak Amel. Nah, Selamat datang Mbak Amel. Selamat datang Mbak Amel yang berprofesi sebagai guru ya. Iya, betul. Selamat pagi semua. Perhatikan diriku. Pernah marah-marah sama murid nggak Mbak? Jarang sih. Kecuali kalau misalkan emang parah banget ya. Misalkan Misalkan. parah banget tuh murid ngapain sih? Ada yang teriak-teriak, Teriak-teriak Oh, mau wajar. ada yang Apa? anak mau loncat, Mau yang loncat. tadi aku bilang itu. Oh itu mah serem dong. Jangan Mbak, itu kalau itu Mbak nggak usah di. Ya, Mbak, makanya itu agak effort sih. Mbak guru apa sih kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia. Oke baik. Kami di sini Iya. akan menceritakan, akan membawakan, nggak boleh. Susah banget ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggak, Bapak nggak, kan nggak. dulu kan tinggal di. Bapak kan dulu kan tuh. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Bapak dahulu, nggak Bapak dahulu. Bapak dulu. Bapak Dulu. dulu. Bapak Dulu, dulu. koma, Dulu spasi. bapak tinggal gitu. Iya. Ya, Bapak du- dulu. Kok dulu Bapak dulu. Bapak kok- dulu, Kok tiba-tiba ngelek ya? baru saya. Bapak dulu. Oke. Star. Main catur. Dulu kan Mas Danu tinggal di daerah ya sebelum nikah gitu kan tinggal di daerah yang penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar ya. Betul. Di daerah Kukusan Beji ya. Jadi kita semua tuh penutur bahasa Indonesia yang formal, Nih ya. legal formal. Seperti Contohnya Enggak ada. contohnya. Enggak ada. Enggak, contohnya gimana di sana gitu. bahasanya. Iya. Bapak di mana Bapak? Kan formal banget itu ya. Sehat, Neng. Iya gitu. Ngajar Neng. Gimana formal? Kalau ngobrol di daerahnya Danu, Pak dari mana Pak? Lah kita kan dari semua. Lah kok kita? Rame-rame mulu bawaannya ya. Kita. Ya Oke. kali ini kita kedatangan guru bahasa Indonesia. Dan pengalaman mistisnya itu ternyata nggak cuma di sekolah ya. Iya, Tapi sebelum-sebelumnya juga ada ada. gitu. Ini semua ternyata nggak lepas dari backgroundnya Mbak Amel yang ternyata tuh cukup peka sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Cukup Mungkin. sensitif lah Iya. gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Oke. Dan dari dulu Mbak. Dari Ini kecil? dari kecil udah sensitif lah atau bisa sedikit merasakan gitu ya. Mungkin iya, tapi sayanya nggak sadar dan nggak bisa ngebedain mana yang asli dan palsu gitu loh. Mana yang mana yang manusia dan Iya. yang bukan manusia. Ini Kayak setan gitu. apa nggak nih Mbak nih? Bisa kerja kok. Orang lah ya berarti ya. Orang. Emang setan nggak bisa kerja? Lah, ngapain nih setan kerja? Tanya aja suka duit apa enggak. Oh, itu orang. Nah, ya, gitu kan. Oh, Oke, serius Mbak, tapi susah membedakan. Dulu ya, oh dulu. Contohnya gimana? Satu contoh aja. waktu zaman SMP, awal masuk SMP itu kan ada MPLS ya, ada LDKS penerimaan. iya. Nah, itu ada nginep lah, namanya kan LDKS itu suka ada jurit malam nginepnya. Itu di salah satu apa ya, penginapan kalau di Cibubur kan Wiladatika apa ya? Iya betul. Ya benar ya, betul. Wiladatika ya. Nah di Bogor itu di daerah mana saya lupa, masih nyerempet sama Cibinong lah, deket daerah Tapos kalau nggak salah. Nah itu kondisinya pas malam terakhir itu gerimis. Jadi yang tadinya kita di lapangan, kita pindah tidurnya di aula.
Jadi kalau di Oke. lapangan itu kita kan pakai tenda-tenda barak gitu ya. Barak. Nah, kita pindah ke aula. Nah, di aula itu saya tidur di luar. Saya tidur di luar di pelatarannya gitu. Madep saya ini pelataran. Jadi saya madepnya begini loh. Ke arah mana tuh? Ke arah luar. Kepala saya di arah luar. Oh, kebayang. Ya, di ke arah luar gitu. Saya nengok ke apa sih? Apa? Plafon? Iya, kayak plafon gitu. Oh, oke. Nah, di situ saya ngelihat ada apa ya? Kayak sosok orang. Terus pakai yang saya lihat hanya kaki. Lagi kayak uncang-uncang kaki gitu loh. Ya, lagi uncang-uncang kaki tapi pakai terusan warna putih. Nah, saya pikir itu saya halu gitu. Nah, pas nggak lama tante saya itu datang, jenguk gitu kan, jenguk bareng sama suaminya. Nah, saya pikir mereka datang bertiga, karena posisinya tante saya, om saya di belakang itu ada sosok lagi deket tembok, jadi kayak ngumpet Oh, agak ngumpet dikit di ngintip tembok, gitu ya ya. kayak ngintip. Heeh. Itu perempuan pakai bajunya putih tapi kayak udah lusuh gitu loh. Nah, besokannya saya nanya ke tante saya, kemarin datang bertiga, saya bilang gitu. Enggak, berdua, bertiga kali, saya bilang gitu. Enggak, berdua, orang cuma sama om gitu. Tapi kemarin saya lihatnya bertiga, saya bilang gitu. Ya, ada di belakangnya om, itu perempuan. Ngeliatin juga kok, saya bilang gitu. Ngeliatin ke Mbak Amel Iya, maksudnya? ngeliatin ke saya. Oh, berarti jelas dong matanya ya? Iya, makanya saya pikir itu manusia. Orang gitu. Iya, orang. Maksudnya entah tetangga, karena kan dulu kan nggak ngerti ya, maksudnya mana yang Bener. nyata, mana yang enggak gitu. Itu sih salah satunya. Oke. Gitu. Sampailah akhirnya SMP, SMA, kuliah gitu. Ambil sebagai seorang guru lah. Iya. Profesinya sekarang. Nah, rentan waktu dari SMP sampai ke sekolah ini banyak juga nggak Mbak kejadian-kejadian? Banyak. Oh banyak, oke. Atau mungkin di sekolah dulu deh. Di Boleh, sekolah di sambil sekolah. di ngajar gitu. Udah berapa sekolah Mbak berarti diajar Mbak? Saya start itu dari 2016. 1, Wow, udah 2, lama 3, ya. 4. Kurang lebih 4 sampai 5 sekolah lah gitu. Ngajarnya tuh apa? SMA atau SMP? Yayasan sih, jadi kadang suka di SMA, suka di SMP. Oh, baik. Tapi fokus saya di SMP. Oke. Fokusnya di SMP. Nah, ini menarik nih. Kalau ada aja sih Mbak ya, kalau tadi kan sebelumnya Mas Faiz kan sempat nyeritain di stasiun gitu. Nah, podcast Malam Kliwon juga banyak nih dapat cerita dari sekolah-sekolah gitu. Setelah jam pulang mengajar kah atau gimana? Itu juga ada tuh Mbak pengalaman. Wih. Boleh Mbak, coba Mbak ceritain Mbak. Oke, jadi posisi sekolahnya itu bentukannya kotak. Ini di daerah? Jakarta Timur aja kali ya. Iya, Saat iya, masih betul, beroperasi. nggak apa-apa. Iya, nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa, Jakarta Jakarta Timur Timur. ya. Iya, daerah Oke. Jakarta Timur. Jadi bentukan sekolahnya itu kotak, tapi di tengahnya itu ada taman. Oke. Ya, terdiri dari 3 lantai. Lantai SMP kebetulan di paling atas, di lantai ketiga. Nah, jadi saya itu awalnya masuk ke sekolah itu untuk menggantikan teman saya yang tidak bisa pindah sekolah. Jadi dia sudah diterima di sekolah itu tapi tidak bisa pindah karena tidak di ACC sama capseknya yang di sekolah Di lama. sana. Oke, masalah administrasi lah ini. Iya. Oke. Nah, lalu saya gantiin lah gitu. Sebelum di sekolah sana, saya sempat mimpi. Jadi saya ada di satu ruangan. Saya ngadep ke jendela. Saya di mimpi itu saya lihat diri saya ngelihat ada perempuan pakai baju
seragam SMA, tubuhnya perempuannya lumayan gemuk lah, Oke. ya. Rambutnya terurai, lumayan panjang sekitar sebahu lah gitu. Lompat. Lompat. Ini di mimpi nih ya? Iya, di mimpi. Lompat, tapi saya nyebut nama. Oke, sebut saja siapa gitu. Sebutnya Ita lah gitu. Ita. Ita, saya bilang gitu. Saya pikir itu mimpi saya karena saya kangen sama teman saya. Karena teman saya kebetulan ada yang namanya Ita juga. Oh, Nah, saya pikir kan, oh saya kangen nih sama teman-teman saya. Makanya nyebut nama itu. Iya, saya Oke. pikir seperti itu. Nah, berjalan waktu, kebetulan saya dapat mengajar di kelas itu ruangannya sebutlah ruangan 28 gitu ya. Di ruangan 28. Nah, ketika masuk saya kayak dejavu gitu loh. Kayak kok saya pernah berada di kelas itu gitu. Nah, ketika saya sudah selesai ngasih materi, saya nyuruh anak-anak untuk mengerjakan tugas lah. Nah, saya iseng-iseng nih mau lihat ke arah luar, karena kan itu kebetulan jalan raya. Nah, pas saya lihat ke arah jendela, itu tuh saya kayak berada di mimpi saya. Posisi saya sama menghadap ke jendela, terus di di luar jendela itu jadi kayak ada balkonnya gitu loh. Balkon. Jadi kalau misalkan anak-anak mau buat acara-acara atau ngelemparin flyer-flyer kan biasanya digulung-gulung gitu ya. Nah, itu tuh lewat situ. Jadi akses utamanya lewat situ. Nah, pas ngelihat ada kayak lobang lobang entah sepit tank ya, entah sepit tank atau apa. Nah, saya langsung keinget sama yang mimpi saya, dan itu sama posisinya, sama penggambarannya sama. Padahal sebelumnya saya nggak pernah datang ke sekolah itu dan nggak pernah masuk ke kelas itu sebelumnya. Nah, singkat cerita, di hari yang lain di kelas yang sama juga. Jadi saya itu sekitar jam 6 kalau nggak salah. Sekitar jam 6 saya udah sampai sekolah. Nah, saya tiba-tiba ngelihat ke arah kelas itu. Ngelihat ke arah kelas itu, saya lihat ada siswa laki-laki. Ada siswa laki-laki pakai seragam putih, celana abu-abu, tapi nggak kelihatan, tapi feelingnya tuh kayak celana abu-abu, tinggi, kurus. Saya pikir itu anak OSIS karena waktu itu memang mau ada acara. Nah, saya pikirkan anak OSIS, terus kayak lagi nyiapin yang mau disiapin gitu. Nah, ketika saya lihat kelas itu, saya cek pintunya, jendelanya itu terkunci rapat. Jadi nggak mungkin ada orang di balkon Nggak itu mungkin gitu. ada yang masuk lah istilahnya gitu. Nah, saya pernah juga keceplosan. Sebenarnya kan saya nggak mau cerita ke orang-orang sana lah gitu. Guru-guru yang Iya, lain ke maksudnya. guru-guru yang lain. Oke. Nah, tiba-tiba kebetulan saya punya teman yang memang dia indigo. Oke. Dia cerita kayak capek banget di kelas ini gitu, di ruangan 28 gitu. Saya tanya kenapa gitu. Iya, lagi ngajar enak-enak, tiba-tiba ada yang ikutan gitu. Ikutan apa? Ikutan belajar. Oh. Dan nimbrung. Iya. Oke. Saya nanya maksudnya, iya, dia cerita kayak sosoknya laki-laki. Oke. Kurus, tinggi. Terus pas saya tanya, saya ceritain sama yang dilihat sama yang saya lihat. Oh. Ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya sama. Laki-laki, kurus, tinggi, pakai baju SMA atau SMK. Bajunya sama. Sama. Sorry, Dan Mbak, diceritain nggak sama temennya Mbak ini yang indigo tadi? Apa namanya, si sosok ini tuh munculnya pas kapan?
pas lagi kegiatan belajar mengajar siang hari kah atau Iya, siang atau pagi deh. Kalau ya, siang. Jadi dia lagi ngejelasin materi, tiba-tiba dia ngeliat sosoknya di tengah anak-anak lagi duduk. ikut duduk Iya, gitu ikut ya? duduk. Nah, saya kan terus saya ceritalah. Saya bilang saya pernah loh, sebut aja namanya siapa ya, Asma lah gitu. Mak, saya pernah mimpiin, saya bilang gitu, kayak ada perempuan di kelas itu lompat, saya bilang gitu. Tapi saya nyebut nama, sosoknya kayak gimana. Saya ceritain tubuhnya lumayan berisi, pakai seragam putih abu-abu, rambutnya lumayan panjang. Nah, ternyata divalidasi oleh dia, memang ada, dan ternyata sosok itu bunuh diri. ya, bundir karena lagi hamil. Oh, cewek. Ya. Si Ita tadi kan? Iya, si Ita itu hamil, bundir karena tidak si yang berbuat ini nggak tanggung jawab lah, si cowoknya ini. Ini visionnya ini dari mimpi. Iya, Tapi yang ngasih tahu itu si Mbak Asma. iya, si Asma ini. Mbak Asma yang memberikan Oh, Mbak Asma. keterangan. Validasinya tuh dari si Asma. Asma yang indigo ini. Awalnya kan nggak mau ceritakan gitu, takutnya dikira saya halu atau gimana gitu. Nah, ternyata divalidasi kalau memang benar. Ada nih. Ya, gitu. dan tidak boleh diceritakan. Oke, dan ini berbeda sama sosok yang Asma lihat ikut nimbrung itu kan ya, itu Iya, cowok ya. beda. Itu cowok. Tapi Mbak Asma tidak menyebutkan itu murid situ dengan sejarah dari sekolah itu gitu, enggak ya? Tidak diketahui itu murid situ atau bukan. Hanya memang dari segi tempat heeh. kayak menyerupai tempat dia bundir. Oh, Mirip. jadi Mbak Asma nih Mirip. kayak nge-flashback atau ya pokoknya Narik. dapat vision, Ya, narik vision. data dari siapa sosok yang dimimpiin sama Mbak Amel ini. Iya. Terus akhirnya kegambar Mm-mm. dia bunuh diri gara-gara reason yang tadi di tempat yang mirip dengan sekolah ini. Iya, Asumsinya dia adalah murid situ. bisa jadi. Bisa jadi ya kan, masih asumsi kan. Dan itu entah kapan gitu ya. Maksudnya mungkin dulu-dulu atau Iya. gimana. Oke. Tapi Mbak Amel sendiri tadi kan diceritakan juga ya. kalau ngelihat Ita itu di mimpi kan. Iya. Pernah nggak ngelihat langsung gitu Kalau selama ngajar? kalau si Ita sih nggak pernah. Cuma paling yang si cowok itu yang di kelas itu. Oh, itu pernah. Iya, itu yang tadi Tadi saya di bilang, balkon Iya, itu iya, ya. yang di balkon. Tapi Dan sekali aja. Iya, pernah lagi sempet nggak? 2 kali 3 kali. Tapi cuma sekelebat gitu loh, kayak sayanya lewat gitu. Berarti yang fix yang jadi urban legendnya kelas 28 tuh si tinggi Cowok itu. kiri sini Iya. nih. Tunggu kiris. Apa Tinggi sih? kiris. Tinggi kiris. Tunggu. Iya, benar. Apa? Tadi sosoknya gimana? Gimana? Sosoknya gimana, Mbak? Tinggi kiris. Yang benar. Yang bener. Yang benar. Coba. Sosoknya gimana tadi? Si anak SMA ini Sosoknya apa? Tinggi kiris. nggak bener-bener. Namanya tadi siapa? Ita. Itu Ita, yang Ita. cewek. Kalau yang cowok Itakimo. Takimo Bali itu. Ada content creator. Iya. Takimo Si Bali. Takimo Bali. Iya. Oke, berarti si tunggu lu sih lu. Si sosok pria tunggu kiris ini Si tinggi kurus ini ada terus nih, berarti nih Iya, di kelas 28 nih. Iya. Suka ikut belajar. bagus dong. Bagus Iya. dong, berarti diapresiasi. Iya Betul. dong.
selama tidak mengganggu ya sudahlah. Udah di alam lain masih semangat belajar, bagus dong. Bener, perkara dia Iya. bodoh Iya atau tidak bodoh ya urusan dia. Iya sih. Nggak kayak Ciko kan, masih hidupnya males dia. Aduh. Usahanya udah ada, cuman salah aja. Lucu sekali. Iya. Itu si cowok itu Mbak Amel, lalu Mbak Asma, atau ada yang lain memvalidasi kalau ruang 28 ini auranya beda sendiri dan ada penunggunya. Kalau 28 sih jarang ya. Paling cuma saya sama Asma. Oke. Tapi kalau misalkan ruangan Capsek SMP, itu sering. Ada apa di ruangan Capsek SMP tuh? Jadi saya banyak sih yang pernah lihat lah gitu. Jadi contohnya saya yang ngalamin langsung gitu. Ya, yang Jadi, paling ini aja Mbak iya. Amel berkesan. Saya pernah. Jadi kalau misalkan ruang SMP itu bentuknya letter L. Oke. Dan ketutup kan karena ber-AC. Nah, logikanya jadi di letter L itu ini tuh kamar mandi. Nah, di sini itu ruang penyimpanan data-data siswa. Tapi bisa digunakan untuk sholat. Nah, waktu saya belum tahu, itu tuh saya abis dari kamar mandi saya sholat lah. Nah, saya sholat. Ketika saya lagi sholat khusyuk, tiba-tiba pintu kamar mandi emang nggak bisa dicetrekin sampai sampai bener lah gitu. Kalau dari luar, hanya bisa dari dalam. Nah, pintu itu logikanya kan nggak ada space angin ya. Iya, nggak ada Ya. angin lah. Tapi pas saya sholat dan setiap saya sholat itu pintunya selalu dek 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 gitu. Kayak dimainin gitu loh. Dek dek dek. Itu sholatnya di ruangan Capsek atau gimana? Ya karena kebetulan Capsek jarang ada di situ kan. Suka Boleh ya? rapat. Karena emang di situ untuk guru SMP juga bisa. Boleh. Boleh, Lagi diizinkan. rapat enggak? Capsek enggak ada di ruangannya, boleh ya, boleh rapat ke kantin makan, boleh lah. Ya enggak boleh. Ya nggak boleh apa? Hah? Tidak. Nggak boleh apa? Enggak boleh itu Capsek. Gimana terusan, Mbak? Kan boleh banyak guru-guru. Guru-guru, murid-murid. Guru-guru, Iya. murid-murid. Ya, hari ini kita akan belajar antonim. Nah, kan guru bahasa Indonesia ya. Jadi Oke. Nah itu salah satunya. Jadi sering kayak gitu. Pas bahkan si Asma pun itu nggak berani ke kamar mandi. Karena katanya di situ ada sosok kecil tapi mukanya tua. Oh, ada lagi. Kecil ya, mukanya tua ya. Iya, Di kamar mandi dia. iya, mainnya yang itu ya di Yang kamar mainin- mandi mainin di pintu iya gitu. yang Ya, suka mainin pintu itu. kasihan bang. Iya. Ada lagi ya. Kecil, mukanya tua. Emang ada banyak, Nadu. Banyak ya Iya. model begitu ya. Misalnya Goblok. ya kan sering dikasih. Muka Iya. sering diganti mukanya jadi. Aduh. Nah, dan saya pernah diganggu oleh sosok itu. Pas lagi. Bahkan sentuhan. Serius. Suami Mbak diem aja. Bukan begitu ceritanya. Saya sih nggak terima ya. Enak aja tuh kecil tua itu. Nah, Mbak, coba Mbak Oke, diceritakan. jadi kejadiannya itu hari Jumat. Jadi kalau setiap hari Jumat itu ada yang namanya pembiasaan sholat Jumat di sekolah. Nah, yang laki-laki sholat Jumat, yang perempuan ini keputrian. Oh. Iya, iya. Jadi kayak kerohanian Islami dah. Ya, ya, Betul. ya. Nah, terus udah gitu semua guru itu mengisi kecuali saya. Kebetulan saya lagi nggak dapat ngisi kelas keputrian. Oh, oke. Nah,
karena sepi kan, kebetulan kepala sekolahnya juga lagi keluar, saya tidurlah istirahat. Oh, iya. Kalau sekolah nggak pernah di sekolah, kayak anggota dewan. Duh, saya takut di sini. Lah enggak apa-apa, tenang, saya bela Oh, Mbak. oke. Kepala sekolah tuh sering meeting Danu. Iya betul. Iya. Iya. Ya, jadi karena mikir kan saya sendiri ya. Jadi kebetulan sendiri rumah ya. saya di Bojonggede. Mm-mm. Nah, saya kan di Jakarta Timur ngajarnya. Jadi dari jam 4 tuh saya udah berangkat lah gitu. Nah, jadi saya kayak istirahat lah gitu. Iya. Nyoba istirahat di bangku sofa panjang gitu dengan posisi sedikit meringkuk. Gini. Iya, tapi Oh. tidur nyamping. Ya? Oh, begini. Iya. Iya. Oke. Nah, kayaknya cuma sebentar deh, sekejap, tapi yang langsung tidur Tidur. nyenyak gitu loh. Nah. Ini power nap, Iya, power Iya, nap power ya, nap. ya. Power nap ya. Nah, tiba-tiba kaki saya, ujung kaki saya itu ada yang gini. Oh, ada yang nepok-nepok. Iya, kayak yang bangun gitu. Iya, iya. Saya pikir teman-teman saya udah pada selesai. Pas saya bangun, nggak ada orang, sepi, dan sholat Jumat masih berlangsung. Pas maksudnya saya ingat-ingat lagi, kulitnya dingin. Oh, pas Ini nepok ya, tuh pas berasa Mm-mm. kulitnya Dan tuh dingin. agak Kasar. kasar atau keriput gitu. Terus. Ya, pas saya nanya ke yang lain kayak, kalian tadi selesai keputrian jam berapa gitu? Jam 1 Bu gitu. Oh, jam 1, iya. Terus langsung kemana? Langsung ke kantin, kita makan. Lapar soalnya. Berarti di situ hanya ada saya aja. Oh, Mbak Amel makanya berasumsi bahwa yang nepok-nepok itu si kecil Iya. tua tadi. Karena di situ cuma yang si kecil itu sama perempuan. Brengsek. Sialan. Berani-beraninya dia nepok bu guru. Tahu. Guru bahasa lagi. Iya. Ditabok. Coba tepok guru BP. Nah, Hmm. nyundul biasanya kalau BP. Bukan loh. Sekarang udah jadi manajer. Oh, jadi manajer. Oh, Aduh. gitu. Guru BP. Ditanduk tuh. Guru BP. Lu. Hati-hati sebelahnya Aliudin biasanya. Aduh. Aliudin berlari kencang. Sedikit berbelok ke Greg Nokolo. Trio ABG. Trio ABG. Maaf ya, Mbak. Enggak apa-apa, Maaf, nggak Mbak. nyambung lagi. Ya nggak apa-apa, Ya, nggak Pak. apa-apa, Jangan sampai nyambung, bener. Kelar-kelar. Oke, Itu itu tadi dia tuh. Pengalaman-pengalaman selama ngajar dan di sekolah. Ya, di sekolah yang itu ya. Ya, tapi Mbak Amel ternyata punya pengalaman yang gak hanya berkutat di sekolah. Iya, Mm, tapi di pabrik. iya, tapi di kantornya ya, bagian kantor. Oh, di kantornya. Head office atau apa? jatuhnya Staff HRD. Oh, Oh. jadi staf HRD di situ. Ini sebelum ngajar atau? Sebelum di sekolah yang ini ya. Bedanya paling cuma nggak sampai setengah tahun deh. Oh, deketan masih lah ya. Iya. deketan. Itu Iya. kan saya masuk sekolah itu tahun 2019. Itu kejadiannya tuh tahun September 2018. Oh, Oke. Ya, September 2018. Mbak di situ bekerja sebagai staf HRD lah Mm-mm. di pabrik itu yang ada di daerah. Tangerang. Oke. Oke, Ya, banyak nih. Ya, paling 2 lah. Enggak, banyak. Banyak. Tergantung. Iya, tadi bilang pabriknya di mana, Mbak? Di Tangerang. Deh, si Diki itu pabrik di Tangerang. Oke lah. Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan mau bilang spesifiknya nih. Nggak usah. Nggak usah ya. Brand apa deh? Jangan. Bukan nama brandnya, Iya. maksudnya pabrik apa? Pabrik baja. Sorry. Baja. 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 Oh, ya udah. Tapi masih pabrik kecil gitu loh. Iya. Karena Oke. baru kan. Baja lah pokoknya. Wah, itu juga tidak spesifik karena banyak sekali pabrik baja di Tangerang. Udah tidak apa-apa lah.
Pokoknya pabrik baja Iya. Ya. kecil, Kecil. tua. Tua. Tadi lagi. Pabrik baja hitam. Ya. Kamen Rider. Beneran pabrik baja hitam. Enggak. Oh iya, pabrik baja. Iya, pabrik baja. Cerita nih. Itu cerah. Serah. Kalau Saya enggak sih ya mau nggak makan bulu apa-apa. kukus. Mana tadi ya? Pabrik baja Tangerang. Oke. Ini pabrik skala besar atau pabrik skala kecil nih Mbak? Maksudnya kan ada ya pabrik yang mega pabrik gitu. Masih kecil sih karena waktu saya masuk tuh baru beroperasi sekitar 1-2 tahun lah. Oh. Berapa karyawan kira-kira Mbak? Kan Mbak HR tuh di sana. Sekitar 300. Oh kecil. Kecil ya. Iya 300. Tapi itu baru yang karyawan Indonya ya. Oh, Ada karyawan luarnya juga. Total? Kalau itu kita bagian yang Indo aja gitu. Oh, Jadi iya, yang iya. untuk orang luarnya beda lagi. Beda lagi yang ngurusin HR-nya. Karena Berarti Mbak ini dari Indo segi nyatet nih berarti. Indo nyatet. Iya. Indo HR. Bacot banget ya. Duh. Sorry. Oke, berarti Mbak kurang lebih 300-an Iya, karyawan. kurang lebih 300. Itu masuknya kecil ya? Kecil Iya. masuknya. Buat kita gede banget loh itu 300. Iya kalau di sini dikumpulin gede banget dan Makanya. kalau buat skala pabrik kan bisa sampai Iya, 5.000, ribuan. 10.000 tuh. Iya Oke, iya. Mbak. Oke. Monggo ya- di pabrik nih. Jadi awal masuk itu kan saya belum ditempatkan ya, namanya anak baru, masih belum dikasih di mana nih kira-kira posisinya. Gitu. Jadi di awal pertama tuh di bulan pertama saya ditaruh di administrasi. Oke. Di administrasi bagian kayak bikin invoice, surat jalan, surat Iya. masuk dan lain-lain gitu. Nah, di bulan kedua saya diminta tolong untuk bantu-bantu di HRD gitu, di staff bagian catat yang lembur, yang masuk berapa, yang nggak masuk berapa. Nah, awal saya di ruangan itu kan sebelah-sebelahan ya. Jadi ini ruangan staff HRD, ini resepsionis, dan di dalam tuh ruangan administrasi gitu loh. Nah, setiap saya di ruangan administrasi itu awalnya tuh saya kayak kan setiap hari saya pakai celana ya. Maksudnya pakai celana panjang gitu. Saya juga Enggak. kalau itu mah. Dan ngalah-ngalahin saya. Iya, emang Mbak doang yang pakai celana. Kita semua juga. Saya sempat kaget. Saya tuh udah mau mulai masuk untuk theater of mind. Terus tiba-tiba kejedot gitu kalau kayak jalan mas. Saya kan tiap hari pakai celana. Kok ngerasa spesial? Kita semua juga pakai celana, bro. Nangis. Orang ya ada dua kan setiap hari saya pakai celana ya. Dikoreksi sendiri. Bingung sendiri. Jadi bukan yang pakai rok atau gaun gitu loh. Nah, Iya, oke. Ya. jadi pakai celana. Bawahannya itu celana Bawahannya- ya, iya, bukan bawahannya rok, celana, gitu. celana. Mhm. Nah, jadi saya tuh selalu suka kayak gini loh. Kayak main-mainin celana saya. Mhm. Kayak mainin celana saya. Nah, yang sadar saya sering kayak gitu tuh orang luarnya. Kita kan nyebutnya mister ya. Oh Mister. iya. Ya, mister. Gitu. Mister. Gitu. Gimana ngobrol sama Mister? Jadi bahasanya tuh agak kaku lah. Benar-benar yang formal bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak Mei, itu kamu kenapa loh? Kamu pakai celana tapi kamu dimain-main kayak gitu. Kamu tidak pakai rok loh gitu. Kata dia. Saya bilang, Oh, Pak. Iya. ya. Terus saya bilang kayak dimainin gimana ya mister, saya bilang itu kamu tadi nari-nari gitu, kayak orang nari-nari gitu. Enggak, saya biasa aja kok, saya bilang itu. Itu berlangsung hampir setiap hari, dan saya baru ngeh itu di bulan kedua pas saya mau masuk ke saya dipindah ke yang HRD itu. Nah,
saya mikir kayak mungkin karena saya lagi senang kali ya gitu, suasana baru. Tadinya kan sebelum di pabrik itu saya di sekolah, jadi kayak nuansa baru gitu kan. Nah dipindahlah saya ke yang staf HRD ini. Saya punya ruangan sendiri, tapi yang saya rasain justru kebalikan. Yang tadinya saya happy, saya jadi kayak tertekan. Saya pikir kan karena suasananya ya, karena ruang lingkupnya, dan di situ saya hanya cewek sendiri, yang lain tuh laki-laki gitu. Nah saya sering kayak ngerasa nggak suka gitu di ruangan itu tuh, entah karena pengap, entah karena memang nggak ada udara, atau tekanan dari misternya ini kan kayak setiap akhir bulan tuh selalu ditongkrongin terus gitu untuk penggajian lah gitu. Nah sekali, 2 kali, 3 kali saya masih kayak mikirnya saya karena tekanan pekerjaan gitu. Ya. Nah sampai ada di momen saya takut setiap ada laki-laki yang datang, yang masuk ke ruangan HRD. Saya pikir kayak mungkin saya udah jengah karena udah dituntut pekerjaan, terus banyak laporan dari kayak, Bu ini ada kecelakaan, kan suka kayak gitu teh. Atau Bu komplain tentang penggajian gitu. Nah saya mikir kayak gitu. Nah ternyata saya nggak kuat gitu, sampai ada satu momen saking nggak kuat saya, rasanya pengen nangis, sampai saya di kamar mandi kantor saya telepon, waktu itu masih pacar gitu. Saya sampai nelfon, saya bilang gini, aku udah nggak kuat, saya bilang gitu. Aku udah nggak kuat, aku capek, saya bilang gitu. Kenapa, kata dia. Enggak, pokoknya aku udah nggak kuat gitu, aku mau bunuh diri aja, saya bilang. Aku nggak kuat di ruangan itu, saya bilang. Coba istighfar, kata suami saya gitu. Coba istighfar gitu, sholat gitu, zikir terus gitu, ditenangin hatinya. Udah, tapi masih sama. Setiap masuk ruangan itu ngerasa ditekan, takut, ada rasa takut, sedih, gelisah, bener-bener nggak nyaman. Nah di bulan ketiga kalau nggak salah ya, itu berlangsung kan lumayan lama ya. Nah di bulan ketiga itu saya pulang jam sore lah, pulang ke kontrakan. Jadi saya langsung rebahan kan karena capek. Saya rebahan, saya mikir kayak apa sih gitu, maksudnya kenapa sih saya gitu. Saya nanya sama diri saya sendiri, kenapa sih saya gitu. Kalau memang ada yang tidak terlihat, saya bilang itu, saya bilang saya nggak bisa ngomong sama kalian, saya nggak bisa lihat kalian, saya nggak bisa komunikasi sama kalian, saya bilang itu. Tapi kalau kalian mau tenang, saya bantu doa, saya bilang itu. Posisi saya madhab ke kiri waktu saya ngedumel itulah gitu. Saya tuh nggak lihat kalian, mau kalian tuh apa, mau kamu tuh apa, saya bilang gitu. Pas saya balik kanan, itu ada sama posisinya miring. Saya madep kanan, dia madep kiri. Madep-madepan? Iya. Wih. Bentuknya apa, Mbak? Cewek. Kayak Chinese ya. Kayak Chinese, bajunya putih segini, dia pakai segini. Terus roknya tuh atas lutut lah. Oh, pakai. Iya, pakai dress putih gitu. Mukanya gimana, Mbak? Cantik. Beruntung saya dikasih yang cantik. Nggak ada pucat-pucatnya gitu? Enggak. Kalau di film kan pucat atau matanya hitam. Enggak. Kebetulan saya dikasih visionnya cantik. Jadi mukanya sipit Chinese, Oriental gitu. iya, pipinya Oke. cabi gitu. Nah, ketika saya balik ke Bojong, saya ceritalah gitu. Saya cerita, tapi saya belum kasih tahu fisiknya ya ke suami. Terus kata suami ini, saya juga
dimimpiin tahu sama cewek. Ceweknya kayak gimana saya tanya. Pakai baju putih, orangnya agak kecil sekamu, tapi dia lebih tinggi. Rambutnya panjang segini. Saya bilang kayaknya sama deh sama yang saya lihat. Mukanya oriental juga kata suami. Iya. Cuma dia lihatnya dari jauh gitu. Gitu sih paling. Terus endingnya gimana abis Mbak Amel hadap-hadapan sama si perempuan tadi? Nah, ketika saya hadap-hadapan itu, saya nge-freeze kan. Namanya orang lihat kayak gitu pasti nge-freeze. Iya. Saya cuma bilang dalam hati kayak, iya aku doain. Hilang. Kayak gimana hilangnya Mbak? Ya hilang aja kayak gitu. Atau langsung tep gitu. Kayak kita mejemin mata, tiba-tiba hilang. dia rautnya gimana? Sedih kah atau Senyum. depresi? Oh senyum. Senyum. Kayak gitu. Kayak memperkenalkan diri gimana sih? Kan senyum ya. Oke. Gitu sih. Oke, abis pertemuan dengan sosok itu masih sama nggak perasaannya di ruang kerja? Depresi. Masih. Tapi saya dikasih mimpi. Sosok dia itu ada di ruangan yang tata letaknya sama kayak yang di kantor, tapi disetubuhi sama kurang lebih 6-7 orang lah. Teriak-teriaknya masih terngiang sampai sekarang. Ya Allah. Tragis ya. Iya. Itu banyak Mbak Amel dapat lewat mimpi ya? Iya, kalau saya lewat mimpi. Makanya itu ya refleksnya Mbak Amel. Iya saya doain gitu. Karena mau ngomong apa lagi kan? Kita istilahnya nggak bisa ngomong secara langsung gitu. Mungkin itu kali ya yang tadi orang-orang luar tadi katakan pas Mbak Amel mainin celana gitu. Iya, mungkin. Kayak Mbak Amel tuh diglendotin kali ya, atau ditempel gitu. Ngikut, jadi perasaan sedihnya tuh ngikut. Rasa depresinya, rasa frustasinya tuh ngikut ya. Jadi itu kayak kekerjaan tuh ngaruh banget. Wah jelas sih. Apalagi kan kita kan sering lembur lah kalau di akhir kan. Lembur, namanya di pabrik kan pasti ditungguin lah sama misternya ini. So, mister. Mister siapa aja sih? Mister nih, Mister Bean, Mister Potato. Mister Potato. Mister siapa lagi nih? Mister DIY. DIY. Anjir lucu banget, dapat lagi dia. Mister Bean. Gua udah. Mister DIY udah. Lo siapa? Mister siapa? Sarmento. Mister Mento. Sarmento. Mister Sarmento tuh siapa? Permen. Oh iya, benar. Ayo dapat enggak? Mister siapa? Mister Tukul. Ayo Mas. Ayo. Mister. Enggak dapat. Salah sama Mister DIY. Mister siapa, Cik? Enggak dapat ya, mah. Mister siapa, Cik? Enggak tahu. Ya, gitu dah. Mister Presiden. Mister Bean. Kan udah tadi Dan udah. Mister siapa lagi ya? Udah enggak usah. Udahlah. Mister DIY tadi punchline dulu itu. Lucu banget. Mister DIY. Lambangnya palu. Lambangnya palu. Udah selesai belum gitu. Oke. Aduh, itu Mbak Amel. energinya nyatu ya sama si Putri Chinese tadi itu ya. Iya. Oke. Ih, serem Kalau diceritain gini dia datang nggak sih Mbak? Katanya masih suka datang. Katanya siapa? Jadi saya pernah cerita ke si Asma itu. Oh. Jadi kalau kadang kalau dia lagi pengen datang dia datang. Ke Mbak Ya. lewat mimpi. Atau datang ke sini? Datang kemanapun dia mau. Muncul gitu. Nah, Iya. sebentar. Oke. Ini datang kemanapun dia mau kalau lagi pengen datang. Setelah kejadian itu pernah datang nggak? Saya sih nggak ngerasa, karena nggak mau berurusan ya. Nyari-nyari Karena ya. Bener, feelingnya kan Iya. nggak enak. Betul Mbak, jangan udah. Nggak mau cari tahu juga. Iya deh. Jangan Mbak, bener. Benar. Ih.
itu tadi guys pengalaman Mbak Amel dari sekolah ya sampai ke pabrik dan semuanya mostly datang lewat mimpi ya, visionnya ya. Iya. Mimpi kali. Yang langsung juga banyak sih. Mimpi kali. Iya. Yang langsung juga banyak. Banyak. Lumayan Misal? banyak. Tadi Di rumah di rumah ada lagi. Lagi nih. ada. Posisinya lagi sholat. Nah ini Nah, apa deh buat udah closing. boleh Boleh ya, deh. satu lagi Iya ya. nih satu Buat lagi nih. closing. Tadi nggak cerita. Jadi posisi kamar utama itu di rumah ada 3. Jadi kamar 1, kamar 2, kamar 3. Nah, kamar tengah ini kan kamar nenek ya, sama almarhum kakek. Tapi jarang ada yang mau tidur di situ gitu ya. Kalaupun memang nenek nggak ada di rumah, nggak ada yang mau tidur di situ. Karena konon katanya itu ada harimau. Ada maung gitu. Nah, saya yang nggak percaya, jadi kayak ya udahlah gitu. Waktu itu mau sholat maghrib karena rame, jadi kan mau nggak mau saya nyari posisi kamar yang kosong untuk sholat. Nah, ketika saya takbir Allahu Akbar gitu kan, nah di belakang kayak ada yang nafas, gitu. Nafasnya berat. Saya kayak mungkin saya salah dengar gitu. Nah terus saya baca agak kencang gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nafas lagi makin dekat gitu. Karena mental udah jiper ya, saya kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Persis di kuping saya gitu. Itu langsung kayak merinding, cabut, nggak jadi sholat. Nggak jadi sholat. Sholatnya pindah. Itu sih. Itu padahal Al-Fatihah aja belum ya? Belum. Baru Bismillah doang. Baru Bismillah. Nggak seneng kali ya si makhluk itu kalau ada yang sholat di situ. Kurang tahu. Tapi nenek sering sholat di situ. Bahkan sholat malam di situ. Apa nenek kali tadi? Nggak ada orang. Nenek udah nggak, nenek masih ada. Masih kan? ada, tapi kakek yang udah nggak ada. Iya. Tapi nggak ada orang posisi. Nenek. Ngapain kurang kerjaan amat. Namanya nenek. Diganggu. Emang ada kerjaannya. Kalau ada kerjaannya mah Oh iya ya, karyawan. Karena Bukan nenek. bukan. Logika goblok. Iya. Namanya nenek mah gak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan mah Karyawan. logika jelek banget ya. Aduh, Oke. blow on. Mbak Amel, Oke deh. makasih banyak sama-sama, udah sharing-sharing makasih di PMK. juga sudah diundang. Serem. Nih, Berapa minggu kita ketunda-tunda ya? Lumayan lama. Gara-gara sibuk nih masnya. Iya, iya. sibuk banget ya, parah. Parah. Iya, Mas Pras bisa aja. Ada teman kita namanya Mas Pras, mirip banget sama Mas. Trainingnya. Lucu banget. Oke lah kalau Oke. gitu. Makasih Mbak Oke. Amel. Sama-sama, Sekali lagi makasih sudah Sukses juga. ya, mampir. karirnya Bang Mas Danu. juga ya, sehat semuanya Ya, ya. buat Amin, teman amin. Kliwon yang pengen jadi narsum silakan email ke kontak.pmk@gmail.com. Iya. Nanti dikontak sama admin ya. Iya. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Dadah. Bye.